Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai fraktur atau patah tulang. Nah pemirsa, tadi sudah dijelaskan ya pembukaannya ya oleh Dokter Lisda juga tadi, bahwa memang banyak sekali terjadi ya dok ya. Misalnya kepelintur dan lain sebagainya. Berbagai faktor itu bisa terjadi penyebab penyakit fraktur ini. Bahkan bisa juga trauma yang lama tadi ya, yang jauh, yang bisa dilihat sebelumnya atau dirasakan sebelumnya ya. Itu mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya dok ya, penjelasannya seperti apa. Kita kembali ke laptop ya. Oke, mungkin tadi sudah banyak ya kita membahas tentang fraktur ya. Sebenarnya kalau fraktur ini paling enak nanti itu pas yang bagian dokter Wenti ya dok ya, mitos atau fakta gitu mitos ya. Atau fakta. Iya betul, karena banyak sekali ya mitos-mitos yang masih beredar kayak misalnya diurut dan lain sebagainya ya. Oke, nah jadi kata kuncinya tadi adalah terputusnya diskontinuitas dari tulang ya, atau terputusnya kontinuitas tulang. Penyebabnya tadi ada trauma secara langsung ya, jadi langsung pada lokasi itu benturannya, nggak ada penghalangnya gitu. Jadi langsung. Trauma tidak langsung, jadi kena benturannya di mana, tapi patahnya di mana. Misalnya dia kenanya di bagian atas, tapi ternyata yang patah pada waktu kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan X-ray atau ronsen itu di bagian bawah yang patahnya gitu. Jadi agak beda tempatnya gitu ya. Kemudian kelainan patologis atau non trauma lah kita sebutnya ya, yaitu karena proses-proses yang tidak normal, abnormal atau yang disebut dengan patologis, paling sering karena osteoporosis tadi ya, sudah sangat jelas. Kemudian infeksi, jadi bisa ya ada namanya infeksi pada tulang ya. Kemudian juga tumor atau keganasan sih gitu ya. Biasanya walaupun kasusnya sedikit tapi ada case-nya ya. Nah, kita masuk ke jenis fraktur dulu. Jenis-jenis fraktur atau macam-macam dari patah tulang ini ya, sebenarnya nanti ada lebih dalam lagi nih kalau kita berbicara soal jenisnya gitu ya, tapi mungkin untuk pemirsa yang menonton hari ini kita nggak usah terlalu dalam ya, tapi setidaknya sepintas tahu gitu ya. Ada berdasarkan kontak dari dunia luarnya dulu atau dari lingkungan sekitar nih kita bagi ya. Ada yang namanya fraktur tertutup dan juga ada fraktur terbuka ya. Itu berdasarkan lokasi fraktur hubungannya dengan dunia luar atau lingkungannya. Kalau dia tertutup berarti tidak ada robekan, tidak ada luka robek, tidak ada kerusakan di kulitnya. Jadi kulitnya itu tetap intak kayak kulit kita sekarang ini, tidak ada yang luka, tidak ada yang robek gitu. Sering kita temukan kan pada pasien KLL, kecelakaan, dia robek ya, dia perdarahan, tapi ternyata itu juga fraktur. Gitu. Nah, kalaulah antara tulang yang mengalami fraktur atau patah ini bisa kontak dengan lingkungan luar, bisa kontak dengan dunia luar, maka itu disebut dengan fraktur terbuka. Berarti logikanya kalau dia bisa kontak dengan dunia luar atau kontak dengan lingkungan luar, ada namanya robekan di situ atau ada namanya kerusakan pada kulitnya. Ya. Jadi ada robekan atau ada kerusakan sehingga menyebabkan tulangnya bisa kontak nih. Nah, resikonya apa kalau dia kontak keluar? Kan harusnya steril nih tulang. Makanya ada jaringan-jaringan pelindungnya ya di atas ya. Kayak ada kulit, ada otot dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan dia bisa kontak ke luar, menyebabkan resiko infeksi namanya. Karena ada paparan. Kan kita nggak kasat mata ya, ada bakteri atau virus yang kita nggak kelihatan, itu bisa menginfeksi. Tapi kalau dia yang tertutup tadi, dia tidak ada kerusakan. Jadi kulitnya tetap intak seperti ini, sehingga tidak ada kontak dengan dunia luar. Itu ciri-cirinya mungkin ada nggak dok? Misalnya memar atau apa gitu? Ya, jadi kalau gejalanya sebenarnya sama kayak yang tadi kita singgung. Dia ada bengkak, dia ada perubahan bentuk, dia ada pemendekan misalnya membentuk sudut misalnya, kemudian nyeri tekan. Itu nyerinya nyeri hebat ya. Jadi kalau kita skalakan bisa 8, 9 bahkan 10. Kalau pada patah tulang skala nyerinya ya. Kemudian juga ada namanya bisa tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda peradangan kalau terutama dia frakturnya yang terbuka.
gitu. Jadi bedanya gejalanya tetap sama, bedanya di kulitnya, ada kerusakan, ada robekan atau enggak gitu. Itu berarti bisa menyebabkan penyakit baru ya kalau kuman masuk Betul. begitu, Dok? Iya, lebih beresiko ya. Nah, kalau berdasarkan garisnya, sekarang berdasarkan garisnya, ada fraktur komplit dan ada fraktur inkomplit. Jadi kalau kita berbicara fraktur komplit ya, mungkin nanti akan disinggung juga di bagian diagnosa ya sama Dr. Wenti, itu kita berbicara garis patahan ya, dan ini hanya bisa kita nilai dari pemeriksaan X-ray tadi atau pemeriksaan radiologi tadi ya, atau ronsen. Nah, kalau dia benar-benar satu garis tuh patah semua di tulang itu ya, nah itu disebut fraktur komplit. Tapi kalau cuma setengahnya aja, jadi nggak sampai dari ujung ketemu ujung gitu ya, batasannya ujung dengan ujung ya. Nah, kalau cuma setengahnya atau 3/4-nya, maka itu disebut dengan incomplete. Jadi nggak seluruh garis patahannya. Itu berdasarkan garis patahan. Ya. Sebenarnya nanti ada banyak lagi ya, tapi rasanya itu sudah sangat membantu ya untuk menambah pengetahuan dari masyarakat. Kalau untuk gradingnya, yang terbuka itu ada grade-nya. Ada grade 1, 2, sama 3. Ini nice to know aja ya untuk masyarakat yang menonton. Karena ini biasanya harus dinilai oleh dokter atau tenaga medis ya saat berada di rumah sakit atau di instalasi gawat darurat. Grade-nya itu makin dia ketiga makin parah ya atau makin berat. Tadi kan terbuka kata kuncinya dia ada luka robek nih, ada kerusakan kulit. Kalau lukanya kecil di bawah 2 cm, artinya kecil banget ya gitu. Nah, itu masih grade 1. 2 cm lebih dan dia makin meluas, jadi bukan cuma kulit tapi sampai ke bawah kulit atau otot kena, itu grade 2. Makin ke dalam lagi sampai ke sarafnya bisa kena, itu dia udah grade 3 gitu ya. Oke, itu yang di klasifikasi dari fraktur terbukanya. Lalu untuk gejalanya, mungkin tadi ini sudah ada juga disinggung ya. Yang pertama tadi terutama adalah nyeri sebenarnya. Jadi pasien pasti akan datang itu bisa sampai meringis ya atau benar-benar menjerit kesakitan. Karena tadi bahkan skala nyerinya itu bisa 9 atau 10 ya. Bisa kita bayangkan ya kalau tulang gitu ya, mau dia komplit mau dia inkomplit itu nyerinya nyeri hebat. Pasti sakit banget itu, Pasti Dok. sakit sekali gitu ya. Dan di situ nanti kita akan menemukan kayak kekakuan otot ya. Jadi spasme itu apa? Spasme itu adalah kekakuan. Ya, jadi dia jadi kaku ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh karena ada tekanan di saraf sensoriknya juga ya, akibat dari benturan atau trauma tadi. Kemudian yang kedua, loss of function. Jadi dia akan kehilangan atau kemampuan atau fungsi dari tulang yang mengalami cedera itu hilang, benar-benar hilang. Tandanya apa? Benar-benar tidak bisa digerakkan. Nah, ini kadang yang sering kami jumpai di vaskes primer. Traumanya tidak terlalu berat, tapi pasiennya panik. Iya ya, Dok ya, sering bilang langsung mau ronsen. Ini kayaknya patah nih, Dok. Padahal pasiennya datang aja tuh nggak pakai alat bantu. Bisa jalan, bisa duduk gitu ya. Nggak mungkin patah gitu. Kenapa? Karena dia pasti loss of function. Jadi kalau ekstremitas fungsinya apa? Untuk bergerak, berjalan, menggenggam gitu ya logikanya. Kalau dia kehilangan fungsi ya berarti dia nggak bisa. Dia nggak akan bisa berjalan gitu. Jadi kalau pasiennya datang dari pintu masuk aja sudah jalan sendiri tanpa dipapah, tanpa alat bantu, nggak meringis kesakitan, cuman takut aja atau cemas berlebih itu patah, itu ya pasti bukan patah. Bukan patah pastinya. Iya, karena harus ada loss of function. Jadi dia akan kehilangan fungsinya. Pergerakannya itu benar-benar tidak ada. Ya, beda ROM itu range of motion ya, jadi kemampuan gerak atau ruang lingkup gerak deh dari setiap ekstremitas sendi dan otot yang kita punya, itu dia pasti akan terbatas. Beda terbatas dengan tidak sama sekali gitu. Jadi kalau ROM-nya terbatas itu biasanya lain lagi case-nya. Pada kasus artritis misalnya, radang sendi ya, atau saraf kejepit ya, itu yang paling familiar ya, agak banyak kasusnya ya, misalnya HNP hernia. Atau saraf kejepit itu biasanya ROM-nya terbatas. Tapi pasiennya itu masih bisa berjalan gitu. Jadi masih bisa disuruh gerakin. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan ya, nanti lebih jelas lagi oleh Dr. Wenti, ke kanan, ke kiri, memutar, pada macam-macam gerakan yang kita cobakan itu masih bisa. Tapi kalau fraktur, jangankan itu ya, kita gerakin aja dia pasiennya menjerit pasti. Gitu ya. Jadi jangan terlalu cemas ya. Jadi harapannya setelah kita sama-sama belajar hari ini, pemirsa yang menonton juga bisa memahami ya bahwa harus ada loss of function. Lalu yang ketiga, ini semakin informatif sekali. Kita lanjutkan saja pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.